Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranti Rama Sapitri dengan NPM C1C023092. Saya dari kelas 5E, program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul isu seputar konsolidasi. Nah, teman-teman, video kali ini akan membahas situasi khusus yang sering muncul ketika perusahaan induk dan anak itu membuat laporan keuangan konsolidasian. Misalnya soal rugi penurunan nilai investasi, dividen, goodwill, hingga perubahan kepemilikan. Nah, contohnya itu kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai penurunan nilai investasi atau impairment. Ketika nilai investasi entitas induk di entitas anak mengalami penurunan, maka harus dilakukan uji penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai ini bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu kinerja anak perusahaan menurun terus-menerus, nilai pasar, kemudian nilai pasar anak perusahaan lebih kecil dari nilai bukunya, atau prospek masa depan tidak lagi menjanjikan. Nah, contohnya nih seperti misalnya PT Induk memiliki investasi pada anak sebesar 1 miliar. Setelah uji nilai, ternyata nilai yang dapat dipulihkan hanya sebesar 800 juta, maka terdapat selisih 200 juta, yang artinya terdapat rugi penurunan nilainya. Maka jurnal pencatatan di entitas induk akan berpengaruh pada 2 akun. Yang pertama itu di debit itu rugi penurunan nilai investasi sebesar 200 juta dan kredit investasi pada anak sebesar 200 juta. Kita akan mencoba membuat jurnal pencatatan di entitas induknya. Pertama, kita tadi kan akan mendebit rugi nilai investasi pada investasi PT anak sebesar 200 juta. Nah, rugi penurunan nilai ini akan mengurangi nilai investasi di laporan keuangan induk dan akan ikut tercermin di laporan keuangan konsolidasi. Kedua itu mengenai dividen yang diterima dari entitas anak. Nah, dividen dari entitas anak ke induk itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan konsolidasi, karena dalam grup dividen hanyalah pemindahan laba antar entitas. Makanya tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Contoh kasus nih, misalnya PT Induk itu memiliki 100% saham pada PT Anak, dan PT Anak ini membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnal di entitas induk pada laporan tersendirinya itu akan mendebit yang namanya kas dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 100 juta di kas dan 100 juta di pendapatan dividen. Namun dalam laporan konsolidasi, akun pendapatan dividen ini dieliminasi karena berasal dari dalam grup. Nah, untuk jurnal eliminasi konsolidasi, maka kita akan mendebit pendapatan dividen sebesar 100 juta dan mengkredit laba ditahan entitas anak sebesar 100 juta. Tujuannya agar laba konsolidasian hanya mencerminkan pendapatan dari pihak luar. Nah, kita coba membuat jurnal eliminasi untuk konsolidasi. Kita akan mendebit pendapatan dividen habis. Kita akan mendebit pendapatan dividen pada laba ditahan entitas anak. Laba ditahan entitas anak sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini untuk jurnal eliminasi konsolidasi. Kita akan mendebit pendapatan dividen sebesar 100 juta dan mengkredit laba ditahan entitas anak sebesar 100 juta. Nah, tujuannya ini tadi kan agar laba konsolidasian hanya mencerminkan pendapatan dari pihak luar saja, bukan dari pihak internal. Nah, ketiga, itu kita akan membahas mengenai goodwill dan penurunan nilai goodwill. Goodwill muncul ketika entitas induk membeli anak perusahaan dengan harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Contoh nih, PT Induk membeli PT Anak seharga 1,2 miliar. Padahal nilai wajar aset bersih itu di PT Anak itu hanya 1 miliar. Maka timbul goodwill sebesar 200 juta, selisih dari 1,2 miliar dikurang dengan 1 miliar.
Nah, bagaimana jurnal pencatatannya saat akuisisi? Saat akuisisi, kita akan mendebit dua akun. Yang pertama itu aset bersih PT Anak pada nilai wajar, yaitu sebesar 1 miliar tadi, dan goodwill-nya sebesar 2 miliar, selisih dari 1,2 miliar dikurang dengan 1 miliar tadi. Kita coba membuat jurnal pencatatan saat akuisisi. Kita akan mendebit aset bersih PT Anak, goodwill, dan kita juga akan mengkredit yang namanya kas atau investasi. Nah, untuk aset bersih itu tadi sesuai dengan harga perolehannya, yaitu 1 miliar, dan goodwill-nya itu adalah 200 juta sebesar selisihnya tadi. Sedangkan untuk kas atau investasi yang dikeluarkan itu kan sebesar 1,2 miliar, 1,2 M. Lalu bagaimana? Nah, ini untuk jurnal ketika pencatatan eliminasinya, yaitu kita akan mendebit yang namanya aset bersih PT Anak sebesar 1 miliar, dan kita akan mendebit juga goodwill sebesar 200 juta, dan kita akan mengkredit kas atau investasi sebesar 1,2 miliar. Selanjutnya, bagaimana penurunan nilai goodwill? Goodwill ini tidak disusutkan, tapi harus diuji setiap tahun. Nah, jika nilai terpulihkan itu turun, maka dicatat sebagai rugi penurunan nilai goodwill. Nah, ketika terjadi penurunan nilai goodwill, maka bagaimana pencatatannya? Kita itu akan mendebit rugi penurunan nilai goodwill dan mengkredit goodwill-nya. Setelah dicatat rugi penurunan nilai goodwill dalam laporan konsolidasian itu akan berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemilikan tidak langsung atau indirect ownership. Nah, kadang induk itu memiliki anak perusahaan melalui anak yang lain. Ini disebut kepemilikan tidak langsung karena anaknya ini beranak lagi gitu kan. Contohnya itu seperti PT Alpa. Nah, PT Alpa ini selaku induk utama itu memiliki 80% saham di PT Beta. Sedangkan PT Beta ini memiliki 60% saham di PT Gamma. Maka kepemilikan tidak langsung PT Alpa di PT Gamma itu sebesar 80% dikali dengan 60%. Terdapatlah 48% untuk kepemilikan tidak langsungnya. Dalam konsolidasi, laba yang menjadi bagian induk itu dihitung berdasarkan total kepemilikan langsung ditambah dengan kepemilikan tidak langsungnya. Nah, bagaimana jurnal eliminasi indirect ownership konseptual? Maka kita akan mendebit yang namanya modal PT Gamma, yaitu sesuai dengan porsi induknya berapa, dan juga kita akan mengkredit investasi pada PT Gamma. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menghilangkan saldo investasi antar entitas yang masih dalam satu grup. Kemudian untuk selanjutnya kita itu akan membahas mengenai perubahan persentase kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu induk membeli tambahan saham untuk meningkatkan kepemilikan, dan juga induk menjual sebagian saham anak itu untuk mengurangi kepemilikan. Nah, terdapat contoh kasus nih, misalnya ketika kepemilikan itu meningkat, PT induk itu awalnya memiliki 70% saham PT Anak, kemudian membeli lagi 10%, sehingga kepemilikan naik menjadi 80%, karena kan awalnya 70%, kemudian membeli lagi 10%, maka bertambah gitu kan, artinya kepemilikan itu menjadi 80%, selisih antara harga beli tambahan saham dan porsi nilai buku ekuitas yang diperoleh diakui dalam ekuitas induk. Lalu bagaimana untuk jurnal konsolidasinya? Kita akan mendebit investasi pada anak, dan kita akan mengkredit ekuitas induk, selisih dari transaksi itu. Nih, saya akan membuat contoh jurnalnya. Nah, ini nih teman-teman. Investasi anak, pada ekuitas induk. Sebesar nilainya kita buat XXX. Nah, ini jurnal konsolidasinya, investasi pada anak
sebesar nilainya, dan juga ekuitas anak sebesar ekuitas induk maksud saya, yaitu selisih dari transaksi sebesar nilainya gitu. Ini ketika kepemilikan itu meningkat. Lalu bagaimana ketika kepemilikan itu menurun? Nah, jika induk menjual sebagian saham tapi masih punya kendali, misalnya turun dari 80% ke 60%, maka transaksi itu dianggap transaksi ekuitas, tidak diakui sebagai laba maupun rugi. Nah, bagaimana jurnal konsolidasinya? Jurnal konsolidasinya itu adalah kita akan mendebit ekuitas induk atau selisih transaksi sebesar nilainya, dan juga mengkredit investasi pada anak sebesar nilainya juga. Nih, kalau ini tadi untuk kepemilikan meningkat, sekarang kita akan membuat ketika kepemilikan itu menurun. Kita akan mendebit ekuitas induk pada investasi anak sebesar nilainya. Ini sebesar nilainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehilangan kendali atas entitas anak. Ketika tadi ada terdapat kenaikan kepemilikan maupun penurunan kepemilikan, sekarang bagaimana kalau kehilangan kendali atas entitas anak? Jika entitas induk tidak lagi memiliki kendali atas entitas anak, misalnya kepemilikan turun di bawah 50%, artinya dia induk itu tidak memiliki kendali lagi, maka entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan. Investasi selanjutnya dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi atau aset keuangan, sesuai dengan PSAK 15 dan 71. Contoh kasusnya nih, misal PT Induk itu menjual sebagian besar saham PT Anak sehingga kepemilikannya tinggal 40%, yaitu di bawah 50%. Maka PT Anak itu dikeluarkan dari laporan konsolidasi, dan sisa 40% itu dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi. Lalu bagaimana untuk jurnal konsolidasinya? Nah, jurnal konsolidasinya itu memiliki pengaruh terhadap 4 akun, 2 akun di sisi debit dan 2 akun di sisi kredit. Nah, untuk di sisi debit itu akan berpengaruh pada kas dan investasi pada entitas asosiasi. Ini coba kita buat jurnalnya dulu. Untuk di debit itu kas dan investasi pada entitas asosiasi, dan untuk kreditnya itu adalah investasi pada anak dan laba atas pelepasan anak. Nah, untuk nilainya itu bisa kita sesuaikan dengan nilai yang tertera nanti. Nah, ini nih teman-teman untuk jurnal konsolidasinya. Kas dan investasi pada entitas anak itu entitas asosiasi maksud saya itu di posisi debit, dan untuk kreditnya itu adalah investasi pada PT Anak dan laba atas pelepasan anak. Nah, dari penjelasan dari awal sampai akhir ini terdapat beberapa isu konsolidasi. Yang pertama seperti penurunan nilai investasi, dividen dari anak, goodwill, kepemilikan tidak langsung, perubahan kepemilikan, dan kehilangan kendali. Nah, inti masalah di penurunan nilai investasi itu adalah nilai investasi itu bisa turun. Nah, maka perlakuan akuntansinya akui rugi penurunan nilai itu. Sedangkan untuk dividen dari anak itu pemindahan laba internal, maka perlakuan akuntansinya itu kita harus dieliminasi maksud saya. Kemudian kalau goodwill, nah itu selisih harga beli itu kita sandingkan dengan aset bersih, maka perlakuan akuntansinya itu harus diuji penurunan nilainya atau impairment-nya gitu. Kemudian untuk kepemilikan tidak langsung, nah inti masalahnya itu adalah melalui anak lain, maksudnya induk memiliki anak dan anak itu memiliki kepemilikan lagi di anak yang lain gitu kan. Maka kita untuk perlakuan akuntansinya itu hitung proporsi totalnya. Kemudian untuk perubahan kepemilikan, nah intinya itu bisa menambah atau mengurangi saham
Nah, lalu bagaimana untuk perlakuan akuntansinya? Itu diakui di ekuitas. Sedangkan untuk yang kehilangan kendali, pada intinya anak itu tidak lagi dikonsolidasi, sudah dilepas gitu kan dari kepemilikan si induk. Nah, maka perlakuan akuntansinya itu harus kita catat sebagai investasi yang baru. Kesimpulannya, isu-isu konsolidasi itu muncul karena perubahan struktur kepemilikan atau kondisi ekonomi entitas anak. Semua transaksi antar entitas dalam grup harus disesuaikan agar laporan keuangan mencerminkan posisi ekonomi itu sebenarnya. Goodwill dan investasi perlu diuji secara berkala untuk memastikan tidak overstate. Ketika kepemilikan berubah, pengaruhnya langsung ke ekuitas atau laba rugi konsolidasian tergantung pada ada tidaknya kendali. Nah, teman-teman, dalam konsolidasi laporan keuangan tidak hanya soal menjumlahkan aset dan liabilitas. Kita juga harus paham isu-isu seperti goodwill, dividen, kepemilikan tidak langsung, hingga kehilangan kendali agar hasil konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan grup yang sesungguhnya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.